109 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa yang tidak dapat kamu dapatkan dari hukum Musa. Amin. Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bye-bye. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Good job. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih.
Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Adik-adik, hari ini hari Minggu, kita mau sama-sama beribadah. Sekarang kita mau nyanyi dulu ya Kak Yose. Kita menaikkan satu pujian, tapi pakai gerakan ya. Yuk kita sama-sama berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita masih mau nyanyi satu pujian lagi, adik-adik harus lebih semangat ya. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Aduh, capek ya Kak Yose? Gak apa-apa, tapi kita harus tetap semangat adik-adik. Sekarang boleh duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Selamat pagi anak-anak. Selamat kita kembali bertemu. Ya, mungkin kalian sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong kalian dalam kehidupan kalian. Ya, jadi pada pagi hari ini kita kembali akan mengenal firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kau sudah pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau juga sudah pimpin kami dalam kami istirahat hingga pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu mari Tuhan, ajar kami untuk duduk diam dengan baik sehingga kami mendengarkan dengan baik pula Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa dengar-dengar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang sudah berikan pada saat ini. Dan kami sambut firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tema daripada minggu ini adalah Roh Kudus membuat kepala penjara percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin kalian ingat ya, minggu lalu cerita apa? Ya, tentang perjalanan Paulus dan Silas. Di mana mereka tiba di sebuah kota yang namanya apa? Ya, Filipi. Ya, di kota Filipi itu kalian mungkin ingat ya minggu lalu bagaimana Paulus dan Silas ya mereka dengan berapi-api dengan sangat luar biasa memberitakan Injil. Sehingga pada saat itu ada seorang yang bernama siapa? Lydia, seorang penjual kain ungu. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia dibaptis beserta seluruh keluarganya. Dan tidak hanya di situ, ada satu perempuan ya yang kerjanya itu istilahnya berbuat tenungan atau sihir. Dan Paulus dan Silas menyembuhkan perempuan tersebut dan mengusir setannya. Tetapi karena pada waktu itu ternyata perempuan itu ada tuannya ternyata. Dan ternyata tuannya itu merasa marah sekali. Karena apa? Ya, karena Paulus dan Silas menutup daripada usaha mereka. Sehingga pada waktu itu mereka sangat marah sekali ya. Kalau kalian mau tahu cerita dengan detail, kalian bisa juga dalam Alkitab kalian baca ya di rumah nanti. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kalian akan membaca sedemikian rupa sehingga kalian bisa melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa dan memimpin Paulus dan Silas dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil. Ya, dalam hal ini di sini Paulus dan Silas, walaupun dia merasa berhasil, tetapi dia tidak pernah sombong. Ya. Nah, karena tadi dikatakan bahwa Tuhan yang mempunyai perempuan yang disembuhkan oleh Paulus ini marah, akhirnya mereka menyeret Paulus dan Silas kepada pembesar atau pejabat di kota, ya, sehingga di kota tersebut di Filipi tersebut mereka dibawa ke pembesar dan mengatakan bahwa Tuhan, mereka adalah orang Yahudi, mereka mengajarkan adat istiadat orang Yahudi di mana orang Rom tidak boleh mengikutinya, sehingga pada waktu itu banyak orang melihat dan mereka mengiyakan bahwa tidak boleh orang Yahudi mengajarkan adat istiadat orang Yahudi, ya. Sehingga pada waktu itu akhirnya marahlah mereka semua dan termasuk pejabat-pejabat itu akhirnya Paulus dan Silas didera, dipukuli, dicambuki. Kalian tahu didera seperti apa? Yaitu dicambuk sebanyak 39 kali. Sangat sakit ya kalau kalian lihat ya bagaimana Paulus dan Silas itu sungguh menderita kalau secara manusia. Tetapi apa mereka marah? Tidak. Akhirnya mereka diseret ya, akhirnya dijebaskan dalam penjara. Dan para penguasa pada waktu itu dikatakan tempatkan mereka di tengah-tengah penjara dan awasi mereka jangan sampai lolos. Akhirnya kepala penjara menempatkan mereka di tengah-tengah penjara di mana kaki dan tangannya dipasung. Kalian tahu dipasung? Di mana kakinya itu digencet oleh satu kayu ya. Istilahnya nanti kayunya akan dikunci. Kaki dan tangannya. Sehingga menurut kalian bisa nggak mereka lepas?
Nggak mungkin, secara manusia tidak akan mungkin mereka lepas. Jadi pada waktu itu mereka sudah berjaga-jaga, semua bersiap jangan sampai Rasul Paulus dan Silas itu bisa keluar dari penjara. Tetapi apakah Paulus dan Silas bersedih atau takut? Tidak. Mereka tahu bahwa mereka tidak bersalah. Dan mereka hanya memberitakan Injil, yaitu Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Dia lahir di kandang domba yang hina. Dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit di antara orang mati. Itu yang diajarkan oleh Paulus dan memberitakan Injil. Sehingga Paulus tidak merasa ketakut, tidak merasa cemas. Malah ketika dia sudah dipasung, ya, sudah tidak berdaya. Kalau secara manusia dia tidak berdaya. Tangan dan kakinya itu dipasung. Nggak mungkin orang bisa lepas dari pasungan itu, ya. Tetapi karena Paulus dan Silas adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia percaya Tuhan akan membela mereka. Sehingga mereka pada waktu mereka dipasung pada tengah malam, dia memuji Tuhan, dia berdoa, memanjatkan puji syukur atas apa yang mungkin bagi manusia. Bisa nggak kita seperti Paulus dan Silas? Dalam keadaan apapun dia tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, tetap berdoa. Bagaimana dengan kita? Ada masalah? Ada pencobaan? Atau sesuatu yang membuat kita, aduh Tuhan kenapa ini terjadi? Apa kita tetap bersyukur atau kita bersungut-sungut? Lihat teladan Paulus dan Silas. Dia tidak bersungut-sungut, dia malah tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Nah, kita belajar dari Paulus. Ya, kita tidak akan seperti Paulus, ya mungkin penderitaan kita nggak sebanyak Paulus atau Silas, ya. Kita paling juga disakiti oleh teman kita, atau kita dibohongin teman kita, atau mungkin kita dikecewakan oleh siapa, atau kita mungkin berantem karena hal sepele. Tetapi kita merasa bahwa saya tertindas, saya gini, ya. Dari Paulus, ya. Dia dicambuk, didera itu, ya. Dicambuk 39 kali. Dan itu dilakukan beberapa kali. Sangat sengsara. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap bersyukur. Dia tetap berdoa. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Walaupun dalam keadaan susah, dia tetap percaya bahwa Tuhan penolong yang ajaib dan setia. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib? Apa kalian percaya? Ya, biarlah kalian tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap ada di dalam kalian. Sehingga Roh Kudus tetap memperingatkan kalian tentang apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana Paulus dan Silas, dia tetap berdoa. Tiba-tiba ketika mereka berdoa, memuji Tuhan, ada suatu kejadian yang luar biasa. Suatu mukjizat terjadi, di mana terjadi suatu gempa bumi yang besar sekali. Sehingga pada waktu itu, di penjara itu, semua tiang-tiang, semua pintu-pintu terbuka semuanya. Dan tiang-tiang bergetar semua. Jadi dia sampai roboh, tapi bergetar semua. Sehingga semua belenggu, pasungan si Paulus dan Silas terbuka semuanya. Dan pintu sel, itu kan mungkin ada banyak ya, selain Paulus Silas itu ada banyak orang yang di sel ya. Itu terbuka semuanya. Dan pada waktu kejadian itu, penjaga atau kepala penjaga, dia terjaga dari tidurnya. Dia bangun, dia akhirnya melihat pintu penjara terbuka semuanya. Dia mengatakan, aduh cilaka saya. Kalau semua tahanan lolos semua, berarti dia akan mati. Ya istilahnya karena dia harus bertanggung jawab. Akhirnya karena dia takut dengan apa yang tanggung jawab dia, maka dia menghunus pedangnya untuk membunuh diri. Tetapi begitu pedangnya akan dihunuskan, ya, Paulus mengatakan, hentikan kamu, jangan membunuh dirimu. Akhirnya si kepala penjara itu melihat, oh berarti masih ada orang di dalam. Akhirnya dia, karena pada waktu gelap gulita karena akibat gempa, maka dia mengambil obor dan melihat ternyata Paulus dan Silas dan semua tahanan masih tetap ada di dalam. Akhirnya dia jatuh tersungkur, dia bersujud di Paulus dan membawa Paulus keluar. Dan dia berkata, apa yang harus saya lakukan?
Karena dia tahu bahwa kalau sampai terjadi sesuatu dengan tahanan, dia pasti akan dihukum. Akhirnya kata Paulus, apa katakan? Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di sini Paulus tetap dalam keadaan apapun dia tetap memberitakan Injil. Ya, mungkin Paulus dengan kata-kata yang sungguh luar biasa dia memberitakan Injil. Kalau kita mungkin kalau memberitakan Injil bisa dalam kehidupan kita. Kita bisa memancarkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Tidak hanya ya kita ke gereja begitu, kita hanya baca firman begitu. Tapi coba mulai sekarang kita melihat teladan Paulus. Ya, dia tetap percaya Tuhan dengan kondisi apapun, dalam situasi apapun. Jadi kalian sebagai anak Tuhan tetap kuat. Walaupun apapun yang terjadi. Kalian jangan sampai meninggalkan Tuhan iman kalian. Karena apa? Karena Tuhan tetap menyertai kalian. Dia adalah Immanuel. Ya, Tuhan beserta kita. Ya, Paulus akhirnya dibawa sama kepala penjara ke rumahnya. Dia diurus, istilahnya luka-lukanya dibalut ya, sehingga Paulus dan Silas akhirnya memberitakan Injil kepada keluarganya. Akhirnya keluarganya dia memberi mereka dibaptis. Dan mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di sini itu pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan Paulus, tapi pekerjaan Roh Kudus yang membuat kepala penjara itu boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan sekarang. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah menguasai kalian, bahwa kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus menyertai Paulus nanti dalam pemberitaan Injil. Nah, ketika setelah Paulus ada di rumahnya kepala penjara, akhirnya menjelang pagi, ternyata para pembesar mengirim utusan ya, mengatakan kepada kepala penjara bahwa bebaskan kedua orang itu. Tapi setelah kepala penjara ngomong kepada Paulus dan Silas bahwa kata pembesar katanya kalian boleh bebas. Tapi Paulus mengatakan kami didera atau dihukum tanpa ada bukti atau tanpa diadili. Padahal kami adalah orang Roma. Dan ternyata Paulus dan Silas adalah orang Roma. Sehingga pada waktu itu para pembesar sangat kaget. Wah, kita sudah akhirnya kata Paulus kalau mereka tidak datang kemari untuk menjemput saya tidak akan keluar dari penjara. Akhirnya para pembesar itu datang meminta maaf dan akhirnya mereka meminta Paulus untuk meninggalkan kota. Dan akhirnya Paulus dan Silas pergi ke rumah siapa? Lydia yang sudah menangkan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan bertemu dengan saudara seiman mereka di kota Filipi. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan Paulus dan Silas. Walaupun secara manusia mereka sangat menderita. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan tetap beserta mereka. Ya, karena itu hendaklah kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti Paulus yang dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dia. Karena itu hendaklah kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat hafalan kita ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ya, saya akan bacakan untuk kalian. Ya, nanti kalian akan ingat. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi itu kata-kata dari Paulus ya. Di mana percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat beserta seisi rumahmu. Jadi kalian kalau sudah percaya, kalian terus berdoa, mungkin ada saudara kalian yang belum kenal Tuhan, kalian doakan. Satu-satu Tuhan pasti akan jamah mereka dan mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan tidak dipanjangkan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian, sehingga kalian boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap setia dalam kehidupan kami. Walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan kami suka ataupun duka Tuhan. Baik dalam keadaan yang mungkin membuat kami tertekan,
atau sedih Tuhan. Tapi kami tahu dan yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa bersama kami. Seperti Paulus dan Silas tetap percaya pada Tuhan, dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga keajaiban, mukjizat terjadi antara mereka. Karena itu Tuhan, mari Tuhan pimpin kami. Biar Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengar pada Engkau Tuhan. Pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam sekolah kami Tuhan, walaupun mungkin ada yang masih online ataupun yang sudah PTM Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati kami. Berkati orang tua kami, berkati saudara kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati juga bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya anugerah dari kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, setelah persetujuan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang setia. Amin.